地警察。 Kisah ini berawal dari sebuah keluarga kecil yang harmonis. Ji Seon-woo seorang istri sekaligus ibu yang sangat kompeten. Ia adalah seorang dokter yang memiliki posisi sebagai direktur muda di sebuah rumah sakit di kota Gosan. Kehidupannya nyaris sempurna, dengan memiliki seorang suami yang begitu mencintainya. Ia bernama Lee Tae-oh, dan bekerja sebagai seorang sutradara. Dari awal berkarir, Ji Seon-woo lah yang mendukung Lee Tae-oh sepenuhnya. Mereka melangsungkan pernikahan setelah Seon-woo hamil anaknya yang sekarang sudah besar bernama Lee Jun-young. Lee Tae-oh baru saja kembali dari perjalanan dalam pembuatan film. Seon-woo menemukan sebuah lipstik berwarna cherry terjatuh dari jasnya. Tae-oh mengatakan kalau ia membelinya di pesawat karena tidak tahu bahasa Mandarin. Awalnya Ji Seon-woo tidak merasakan kecurigaan apapun. Namun saat di rumah sakit, ia menemukan sehelai rambut panjang berwarna pirang. Shawl itu milik Tae-oh yang dipakaikan kepada Seon-woo setelah perjalanan sebelumnya. Saat itu pikirannya mulai tidak fokus, bahkan ia mencurigai setiap orang yang ia temui dengan tampilan rambut panjang berwarna pirang. Saat menjemput Jun-young, ia bertemu sekretaris Tae-oh dan memberitahu kalau jam pulang kerja mereka pukul 5 sore. Sedangkan selama ini Tae-oh selalu pulang kerja pada jam 8 malam. Kecurigaannya makin tak menentu saat mendatangi tetangganya bernama Yerim untuk membagikan masakannya. Ia melihat lipstik yang dipakai sama persis dengan yang ia temukan di jas Tae-oh. Suami Yerim bernama Jae-hyuk selalu melihat kelebihan yang dimiliki Seon-woo. Mengingat sekalipun istrinya cantik, ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan Jae-hyuk saja. Kesimpulannya, Jae-hyuk menyukai Seon-woo. Seon-woo menceritakan kecurigaannya pada sahabatnya bernama Sol Myung-suk. Namun Myung-suk menganggap kalau Seon-woo terlalu sensitif. Ia menganjurkan Seon-woo agar tidak terlalu memikirkannya. Tepat pukul 4:30 sore, Seon-woo memutuskan pergi ke kantor Tae-oh untuk memastikan perkataan sekretarisnya. Terlihat Tae-oh keluar dan pergi menuju ke toko kue sembari membeli bunga. Seon-woo terus mengikutinya hingga sampai di sebuah rumah sakit rawat jangka panjang. Ternyata Tae-oh menjenguk ibunya yang sudah lama sakit. Seon-woo meminta maaf atas kecurigaannya. Tae-oh berkata bahwa sudah lama ia selalu menjenguk ibunya hampir setiap hari. Ia tak mengajak Seon-woo karena khawatir akan merepotkannya. Seon-woo merasa lebih baik. Tapi ia kembali terkejut saat seorang suster mengatakan bahwa ibunya Lee Tae-oh sangat merindukannya. Karena hampir setahun ini ia tak pernah datang menjenguk. Fix Tae-oh bohong sama Seon-woo. Di malam hari Tae-oh hendak pergi ke acara alumni yang diadakan oleh Prestige Ryu. Dia adalah orang yang cukup berpengaruh di kota Gosan, alias duitnya banyak guys. Ia merasa itu adalah kesempatan untuk meminta dukungan kerjasama dalam pembuatan filmnya yang baru. Ternyata Seon-woo juga menerima undangan acara tersebut dari istri Prestige yang tak lain adalah pasiennya bernama Hyo-jung. Mereka pun berangkat bersama. Di acara itu, Lee Tae-oh mendapatkan respon yang kurang baik. Tapi berkat kehadiran Seon-woo, ia bisa berbicara dengan Prestige. Dalam acara itu, Seon-woo berbalik mengundang Hyo-jung untuk datang ke acara ulang tahun Lee Tae-oh besok. Melihat respon Hyo-jung, Ji Seon-woo meyakini kalau suaminya memiliki hubungan dengannya. Singkat cerita, Seon-woo meminta bantuan pada Hyun-soo, salah satu pasiennya, untuk membuntuti Lee Tae-oh dengan bayaran resep obat yang dimintanya tempo hari. Benar, Lee Tae-oh keluar dari sebuah motel bersama seorang wanita yang tidak terlihat jelas ia siapa. Hyun-soo hanya bisa mengambil gambar mobil yang ia kendarai. Keesokan harinya, saat acara ulang tahun akan dimulai, Seon-woo melihat mobil bernomor sama dengan gambar yang dikirim Hyun-soo. Ternyata itu adalah mobil Prestige. Ia teringat Hyun-soo memintanya untuk memeriksa bagasi mobil Tae-oh. Ia menyembunyikan semua di bawah tikar yang nyaris tidak terlihat. Tae-oh memiliki 2 ponsel sehingga selama ini perselingkuhannya tersimpan dengan rapi. Hal menyakitkan pun terkuak. Ternyata Lee Tae-oh bukan berselingkuh dengan Hyo-jung, melainkan dengan putrinya yaitu Yoo Da-kyung. Ia membuka pesan dari sahabatnya Sol Myung-suk yang ternyata sudah tahu perselingkuhan itu. Ia memperingatkan Tae-oh saat Seon-woo mulai mencurigainya. Tak disangka dalam galeri ponsel itu juga terdapat foto-foto Tae-oh bersama Da-kyung saat berlibur dengan Yerim, Jae-hyuk, dan sekretarisnya. Semua mengkhianati Seon-woo dengan sempurna. Di hari itu Seon-woo memilih diam, sedangkan Da-kyung meminta kejelasan pada Tae-oh agar segera mengakhiri hubungannya dengan Seon-woo jika ingin tetap bersamanya. Dari jauh ternyata Jun-young menyaksikan semua. Ia marah dan pergi pulang.
Sul Myung-suk yang melihatnya sendirian mengantarnya dan berbincang dengan Sonwoo. Akhirnya Myung-suk mengakui semua dan berdalih kalau Tae-oh berjanji akan segera mengakhiri semua. Itu sebabnya ia tutup mulut di hadapan Sonwoo. Di tengah kebimbangan Sonwoo, Dakyung memeriksakan diri ke rumah sakit tempat Sonwoo bekerja. Ia semakin dikejutkan dengan kenyataan bahwa Dakyung telah mengandung. Ternyata Dakyung sudah mengetahui kehamilannya. Ia sengaja memberitahu Sonwoo dengan cara berpura-pura memeriksakan kesehatannya. Begitu juga dengan lipstik yang ditemukan di jas milik Tae-oh. Semuanya sudah Dakyung rencanakan sedemikian rupa agar Sonwoo mengetahui perselingkuhan itu. Saat Sonwoo mencoba menanyakan langsung pada Tae-oh, ia berharap Tae-oh akan jujur dan menjadikan perselingkuhan itu hanyalah cinta sesaat, sehingga Sonwoo bisa memaafkan semua. Tapi Tae-oh justru menyangkalnya. Akhirnya Sonwoo meminta Sul Myung-suk untuk memberitahu pada Tae-oh mengenai kehamilan Dakyung. Ia ingin melihat Tae-oh akan memilih siapa. Setelah Tae-oh mengetahui kehamilan Dakyung, ia berjanji akan tetap di sisinya. Tapi di sisi lain ia mengungkapkan pada Sul Myung-suk kalau sebenarnya perselingkuhan itu terjadi bukan karena Tae-oh tidak lagi mencintai Sonwoo. Dia mencintai keduanya dan itu sangat rumit, guys. Beberapa hari kemudian, Sonwoo bertemu kembali dengan Dakyung di sebuah toko buku. Ia melihat Dakyung membeli buku seputar pengetahuan tentang ilmu pengasuhan bayi. Dakyung menjelaskan bahwa ia berniat untuk membesarkan anak itu karena ayah dari si bayi yang tak lain adalah Tae-oh berjanji akan menikahi Dakyung dan menceraikan istrinya dalam 2 bulan. Mendengar itu, Sonwoo semakin kalut dan berencana mengakhiri pernikahannya. Namun tidak mudah karena ia harus mencari bukti perselingkuhan suaminya agar bisa memenangkan hak asuh dan harta bersama. Sonwoo terkejut mendengar bahwa keuangan Tae-oh sedang memburuk. Bahkan ia terlilit pinjaman dan menjadikan rumah mereka sebagai jaminan. Ternyata perjuangan Sonwoo selama ini untuk mendukung Tae-oh sia-sia saja. Hyun-soo yang merasa berhutang pada Sonwoo karena telah diselamatkan dari pacarnya yang spek preman suka ngamukan bernama Park In-kyu, meminta Sonwoo untuk memanfaatkannya kapan saja. Akhirnya Hyun-soo bekerja untuk Sonwoo menjadi mata-mata dengan berpura-pura tinggal di motel bersebelahan dengan Dakyung. Lambat laun Hyun-soo dan Dakyung semakin dekat seperti sahabat. Ia mendapatkan informasi mengenai kehidupan Dakyung bersama Lee Tae-oh yang bisa membantu Sonwoo dalam memenangkan proses penggugatan perceraian Sonwoo. Sonwoo menyusun rencana secara diam-diam dan tetap terlihat romantis di hadapan Tae-oh. Padahal hatinya begitu terluka harus merasakan pengkhianatan dari suaminya. Jae-hyuk yang menyadari kalau pernikahan Sonwoo dan Tae-oh berada di ambang kehancuran mencoba untuk masuk ke kehidupan Sonwoo. Sonwoo menjadikannya sebuah kesempatan untuk membalas dendam kepada suaminya. Ia tidur dengan Jae-hyuk dan memintanya untuk menyelidiki keuangan perusahaan Tae-oh sebagai gantinya. Namun di sisi lain, Yerim menyadari kalau Jae-hyuk menyukai Sonwoo. Sebenarnya Yerim gak kaget, karena Jae-hyuk memang laki-laki yang doyan jajan. Tapi Yerim selalu berusaha mempertahankan rumah tangga karena kehidupannya begitu bergantung dengan keuangan Jae-hyuk. Semakin lama hubungan Tae-oh dan Sonwoo terasa hambar. Ia masih berpura-pura tidak tahu segalanya. Begitu juga dengan Dakyung dan Tae-oh yang kini sering terlibat percekcokan karena tak kunjung menemukan titik terang dalam hubungan mereka. Dakyung memutuskan tinggal kembali bersama orang tuanya setelah bertengkar dengan Tae-oh. Sonwoo yang mendengarnya dari Hyun-soo segera menyusun rencana. Sebelumnya Jae-hyuk memberitahu pada Sonwoo kalau Prestiryo yang tak lain ayahnya Dakyung berencana berinvestasi besar di perusahaan Tae-oh. Untuk mencegahnya, Sonwoo membongkar hubungan perselingkuhan Tae-oh dan Dakyung di hadapan Prestir. Ia berpura-pura mengajak Tae-oh makan di luar. Tae-oh terkejut kalau ternyata tempat yang mereka tuju adalah rumah Prestiryo. Saat dibukakan pintu, Om Hyo-jung sempat bingung. Namun Sonwoo berdalih ingin berkunjung karena Om Hyo-jung pernah mengundangnya untuk makan malam bersama. Prestiryo mempersilahkan mereka dengan baik. Tak lama Dakyung menyadari kehadiran mereka. Sonwoo sengaja menjatuhkan vas mahal di sana dengan menggertak bahwa itu adalah penyebab kita tidak boleh menyentuh barang milik orang lain. Saat makan bersama, awalnya terasa biasa saja. Tak lama Sonwoo mengungkapkan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Dakyung hingga hamil. Semua terkejut mendengarnya. Sonwoo juga mengakui pada Tae-oh kalau ia telah tidur bersama Jae-hyuk untuk membalas rasa sakit yang ia rasakan. Dakyung yang begitu mencintai Tae-oh memilih untuk memaafkannya meskipun tahu orang tuanya akan menentang hubungan mereka. Junyoung yang tidak menginginkan perceraian orang tuanya memohon pada ibunya untuk memaafkan sang ayah. Namun yang terjadi, ia justru melihat Sonwoo tak berdaya setelah terlibat keributan dengan Tae-oh saat memperebutkan hak asuh Junyoung. Beberapa waktu kemudian, Tae-oh yang baru keluar dari tahanan setelah penyerangan terhadap Sonwoo kini kehilangan segalanya.
Kejadian itu membuat Sunwoo memenangkan persidangan. Dakyong keluar dari rumah dan menjalani kehidupan dengan Tae-oh. Seringkali ia mendapat cibiran saat pergi berbelanja. Bahkan akhirnya mereka pergi meninggalkan kota Gosan. Waktu berjalan begitu cepat. 2 tahun berlalu. Tiba-tiba Sunwoo mendapati sebuah undangan pesta untuk Junyoung yang tak lain dari ayahnya Lee Tae-oh. Tak disangka ia kembali ke Gosan dengan menempati sebuah perumahan elit dengan harga rumah termahal di sana. Tae-oh menemui Junyoung dalam keadaan sukses berkat film baru yang dibuatnya. Semua warga Gosan membicarakan keluarga mereka, namun Sunwoo tampak berusaha baik-baik saja. Semua orang-orang penting di Gosan diundang dalam pesta kecuali Ji Sunwoo. Junyoung sebenarnya merindukan sosok ayahnya, namun ia hanya diam karena melihat ambisi ibunya yang melarang ayahnya menemui Junyoung. Itu sebabnya diam-diam ia datang ke pesta undangan ayahnya. Saat bersama sang ayah, Junyoung merasa hidup kembali karena ayahnya paham betul apa yang Junyoung sukai sebagai seorang laki-laki. Saat Sunwoo mengetahui Junyoung berada di rumah mantan suaminya, ia begitu marah dan segera pergi menyusulnya. Dengan sikap arogan, ia menerobos masuk ke rumah Tae-oh. Namun Sunwoo justru dipermalukan dengan cara yang halus. Saat Sunwoo membuka semua sudut ruang, ia tak menemukan Junyoung. Namun ia justru mendapati ruangan dalam kamar utama berisikan barang-barang milik Dakyong, di mana barang-barang itu sama persis dengan apa yang Sunwoo pakai. Saat menemukan Junyoung, Sunwoo segera memintanya pulang. Junyoung malu dengan sikap ibunya. Ia marah dan kecewa. Terlebih mengingat sambutan ayahnya dalam pesta yang begitu mengistimewakan Jennie, yaitu putri Tae-oh bersama Dakyong. Ternyata perceraian kedua orang tuanya berdampak besar bagi mental Junyoung. Ia merasa tertekan dengan perlakuan ibunya yang terlalu takut kehilangan Junyoung. Ia merindukan sekaligus membenci sosok ayah dalam waktu yang bersamaan. Hal itu membuatnya menjalani konseling dengan dokter psikolog yang tak lain kerabat kerja Ji Sunwoo bernama Dr. Kim. Junyoung melakukan hal itu tanpa sepengetahuan ibunya. Saat mengetahui semua, Sunwoo begitu terkejut. Ia juga mendengar fakta dari Dr. Kim kalau Junyoung merasa bersalah menjadi penyebab perceraian orang tuanya. Ia menemukan memori di kamar Sunwoo yang berisi video kemesraan Dakyong bersama ayahnya. Memori itu adalah milik Junyoung yang sudah ia buang setelah mendapati ayahnya berselingkuh. Itu sebabnya Junyoung menganggap perceraian orang tuanya terjadi karena Sunwoo melihat memori miliknya. Setelah Tae-oh kembali ke Gosan, ia mencoba mengganggu Sunwoo dengan menyuruh seseorang yang tak lain adalah mantan kekasih Hyunso untuk menerornya agar ia bisa mendapatkan Junyoung untuk tinggal bersama. Namun saat Junyoung menginap di rumah Tae-oh, Sunwoo kembali mendapatkan teror hingga terluka. Beruntung Yerim segera menelpon polisi untuk menyelamatkannya. Junyoung yang merasa tidak tenang kembali pulang. Di antar Lee Tae-oh, mereka bertemu dengan Dr. Kim yang sudah berada di sana menemani Sunwoo. Junyoung begitu terkejut melihat ibunya terluka, namun Sunwoo menyembunyikan apa yang telah terjadi. Sunwoo mencari tahu siapa pelaku penerornya. Ia mendapat informasi dari Yerim kalau Tae-oh pernah mendatangi rumahnya dalam keadaan kosong. Yakin kalau Tae-oh lah pelakunya, Sunwoo pun mendatangi kantor Tae-oh dan menggertaknya. Namun Tae-oh tidak berhenti sampai di situ. Ia berusaha membuat Sunwoo kehilangan jabatannya sebagai direktur muda di rumah sakit. Tae-oh bernegosiasi dengan pimpinan Direktur Kong akan menyumbangkan donasi kepada rumah sakit dengan syarat mengganti jabatan Sunwoo dengan dokter yang lain. Sunwoo tidak tinggal diam. Ia masuk ke dalam anggota asosiasi wanita yang salah satu anggotanya adalah Dakyong. Sunwoo memberitahu pada Dakyong bahwa selama ini Tae-oh menguntitnya. Meskipun ragu dengan perkataan Sunwoo yang seolah belum move on, Dakyong merasa goyah dan meminta asisten Tae-oh untuk selalu melaporkan kegiatannya yang tidak ia ketahui. Tak lama Dakyong menemukan bukti bahwa Tae-oh menguntit Sunwoo. Terjadi sedikit perdebatan, namun ia masih terus bersikap tenang dan menggali lebih dalam dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bisa dikatakan Tae-oh masih mencintai Sunwoo. Ia menguntit Sunwoo hanya karena ingin Sunwoo takut dan menganggap bahwa Tae-oh adalah pelindung mereka. Di sisi lain, ternyata Dr. Kim mengenal Presdi Ryu. Ia mendekati Sunwoo seolah menyukainya. Ternyata ia hanya ingin melihat dari dekat hubungannya dengan sang mantan suami dan melaporkannya pada Presdi Ryu. Sejauh ini Tae-oh sukses berkat dukungan dari Presdi Ryu. Namun ia juga masih meragukan kesetiaan Tae-oh terhadap putri tercintanya Dakyong. Hingga suatu ketika Park In-kyu ditemukan jatuh dari ketinggian gedung di stasiun Gosan setelah diputusin sama Hyunso. Namun saat kejadian itu Tae-oh berada di sana untuk menemui Park In-kyu dan dia pun tertangkap kamera. Begitu juga dengan Sunwoo yang baru saja mengantarkan Hyunso ke stasiun tersebut. Alibi itu membuat Sunwoo dan Tae-oh diinterogasi. Namun Sunwoo melindungi Tae-oh dengan mengatakan bahwa malam itu mereka sedang bersama di tempat parkir.
Kasus itu akhirnya ditetapkan sebagai bunuh diri. Sebelumnya, Sonwoo menemui Presdiryu dan bernegosiasi untuk melindungi nama baik Tae-oh sebagai ayah Junyoung dan Jennie. Tapi Presdiryu hanya terpikir bagaimana cara melindungi putrinya. Sonwoo menilai Tae-oh tidak ada harganya di mata keluarganya yang sekarang. Mendengar itu, Tae-oh kecewa dan bersikap dingin terhadap Dakyung dan Presdiryu. Untuk mencarikan keadaan, Dakyung membuat Junyoung tinggal di rumahnya. Ia mengatakan hal yang membuat Junyoung menjauhi ibunya. Hal itu membuat kehidupan Sonwoo semakin berat. Dakyung selalu berusaha mengambil hati Junyoung, namun tentu saja tidak mudah. Ia juga berniat mengirim Junyoung ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa hidup di lingkungan yang lebih baik. Namun Tae-oh mengira hal itu adalah sebuah pengusiran terhadap putranya. Junyoung mendengar perdebatan itu dan merasa muak. Ia pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu, Tae-oh menemui Sonwoo dan melihatnya begitu kacau. Namun mereka justru tenggelam dalam masa lalu dan melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Tak disangka di waktu yang bersamaan, Junyoung hendak kembali ke rumah Sonwoo. Namun ia justru melihat hal itu dan semakin membenci keadaan. Ia merasa dijadikan sebagai alasan agar orang tuanya masih tetap bisa berhubungan. Hari demi hari Junyoung semakin hancur dan menjadi anak yang bermasalah. Ia menjadi kleptomania dan akhirnya berurusan dengan sidang disiplin sekolah. Saat itulah Dakyung mengambil kesempatan untuk mengambil hatinya. Ia menyelesaikan permasalahan Junyoung yang tidak bisa Sonwoo selesaikan. Sejak saat itu hubungan Dakyung dan Tae-oh kembali membaik. Junyoung yang semakin kecewa dengan ibunya memintanya untuk pergi meninggalkan Gosan. Ia berpikir dengan begitu Sonwoo tidak akan menghadapi masalah lagi karenanya. Suatu ketika Sonwoo dan Tae-oh terkejut mengetahui bahwa Junyoung melihat mereka di malam saat mereka melakukan hubungan. Sonwoo dan Tae-oh merasa bersalah. Akhirnya mereka sadar penyebab Junyoung melakukan kenakalan remaja karena orang tuanya sendiri. Sonwoo lelah menghadapi keadaan. Kini Sonwoo memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya di rumah sakit dan pergi meninggalkan Gosan demi putranya. Pikirannya yang tak menentu membuatnya gelap mata dan berencana bunuh diri. Beruntung Dr. Kim datang menyelamatkannya. Di saat bersamaan, Tae-oh yang mendengar Sonwoo menghilang mengikuti Dr. Kim dan menyaksikannya menyelamatkan Sonwoo. Ia sadar bahwa melupakan seseorang yang telah hidup lama bersamanya tidaklah mudah. Di sisi lain, terjadi kesalahpahaman antara Dakyung dan Junyoung. Saat mendengar Jennie menangis bersama Junyoung, Dakyung mengira Junyoung yang menyakiti putrinya. Kemarahannya pun tidak terbendung lagi. Junyoung yang tidak melakukan kesalahan apapun melawan sehingga membuat Tae-oh menamparnya. Di sisi lain, setelah Sonwoo sadar dari pingsannya, ia menghubungi Junyoung dan mendengarnya menangis. Junyoung meminta Sonwoo segera menjemputnya. Mengetahui putranya terluka, ia tidak tinggal diam. Sonwoo mengatakan pada Dakyung bahwa ia telah tidur bersama Tae-oh. Benar, Dakyung begitu terpukul setelah Tae-oh mengakuinya. Namun ia masih ingin mempertahankan pernikahannya demi Jennie, meskipun hidupnya dipenuhi keraguan terhadap suaminya sendiri. Setelah Dakyung mencoba memaafkan Tae-oh, lagi-lagi ia mengetahui fakta bahwa Tae-oh selalu mencintai perempuan yang sama seperti Sonwoo. Hampir semua barang pemberian dari Tae-oh sama persis dengan apa yang Sonwoo kenakan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Dakyung akan merasakan apa yang Sonwoo alami. Kali ini Dakyung tidak bisa memaafkannya. Presdiryu yang mengetahui putrinya terluka karena Tae-oh mencabut hak Tae-oh dalam perusahaan yang selama ini dinaunginya. Ia diusir dari rumah tanpa uang sepeser pun. Kini hidupnya berantakan dan kehilangan segalanya. Keluarga Dakyung pergi meninggalkan Gosan, sedangkan Junyoung meminta Sonwoo untuk kembali tinggal di Gosan. Namun suatu ketika Tae-oh datang kepada Sonwoo dan meminta untuk memulai semuanya dari awal lagi. Tentu saja Sonwoo menolaknya. Begitu pula Junyoung yang sekarang begitu membenci ayahnya. Keputusasaan Tae-oh membuatnya berniat mengakhiri hidup. Sonwoo meraihnya. Ia teringat bagaimanapun Tae-oh adalah orang yang pernah berjuang bersama dan menjadi orang yang paling ia cintai. Tapi semua itu membuat Junyoung bingung dengan keadaan dan memilih pergi. 1 tahun pun berlalu. Sonwoo masih menunggu kabar dari putranya yang tak kunjung kembali. Tae-oh masih menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sedangkan Dakyung kembali memulai hidup baru untuk mengejar mimpi yang pernah tersia-siakan di masa mudanya. Suatu ketika Sonwoo mendapatkan secari kertas dari pusat bimbingan konseling anak. Ternyata Junyoung berada di naungan mereka. Pada akhirnya setelah mentalnya membaik, ia mulai berdamai dengan keadaan dan kembali ke pelukan ibunya. Dan cerita pun selesai. Pada dasarnya hal terpenting dalam hidup adalah orang yang selalu ada di sisimu. Jika satu sama lain saling mengkhianati, maka sesungguhnya kita telah kehilangan segalanya.
Oke guys, semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita menarik selanjutnya dan bye-bye.